kesimpulan sebelum kita tadi menunaikan salat Isya, bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan kemudian juga malam-malam tertentu di bulan Rajab dengan ibadah-ibadah tertentu seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada yang disebut dengan salat raghaib, kemudian ada juga salat alfiyah, ada juga salat dengan 100 rakaat dan sebagainya. Maka tadi kita sudah baca penjelasan para a'immah, para imam-imam, para ulama terdahulu bahwasanya tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut disyariatkan. Bahkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan nassal Hanafiyah wasy-Syafi'iyah ala anna salatar raghaib fi awwal jumu'atin min Rajab aw fi lailatin nisfi min Sya'ban bi kayfiyatin makhsusah aw bi adadin makhsusin minar rakaati bid'atun munkarah. Telah menyebutkan ulama-ulama Hanafiyah dari mazhab Hanafiyah, ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah, bahwasanya salat raghaib atau juga salat yang dilakukan di pertengahan Sya'ban dengan tata cara tertentu dan jumlah rakaat tertentu, maka itu adalah bid'ah munkarah, perbuatan bid'ah yang diingkari. Karena memang tidak terdapat dalil yang sahih dalam masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbagai karunia senantiasa Allah limpahkan kepada kita sehingga tak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Karunia umur yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, kalau dilihat di kalender kita berada di tanggal 5. Itu siang, hitungannya siang. Berarti malam ini sudah tanggal 6 Sya'ban berdasarkan penanggalan yang ada di kalender. Maka kemungkinan kajian malam hari ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Sebagaimana biasa kita libur kajian, mulai lagi setelah Idul Fitri insyaallah. Maka malam hari ini saya lebih memilih untuk menyampaikan di luar tema kajian rutin kita.
Kalau dari informasi yang diedarakan oleh salah seorang koordinator kajian di SIA ini, ada apa dengan Sya'ban? Seputar tentang Sya'ban, mengingatkan kita semua bahwasanya tanpa terasa hitungan hari kita sudah akan berada di Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam hari ini saja kita sudah berada di tanggal 6 Sya'ban, berarti sekitar 24 hari. 24 hari Ramadan itu bukan waktu yang lama. Bayangkan saja kalau setahun yang lalu tak terasa hari ini kita sudah di bulan Sya'ban, maka sisa 24 hari ke depan itu tidak akan terasa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah beri kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Dan perlu diingat oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, bulan Sya'ban ini termasuk salah satu bulan dari musim-musim kebaikan, dan itu sudah dimulai dari bulan Rajab, salah satu bulan haram, bulan yang memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, karena di bulan haram amal-amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan berbagai keburukan, perbuatan dosa pun akan dilipat gandakan dosanya. Terus berlanjut dari bulan Rajab yang bulan haram atau bulan suci, Sya'ban memang bukan bulan haram, akan tapi memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Setelah itu masuk ke Ramadan, bulan yang paling mulia yang Allah tetapkan dari 12 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, ada apa dengan Sya'ban? Bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang muslimah di bulan Sya'ban? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan sebab penamaan bulan Sya'ban itu apa. Kata beliau, summiya Sya'ban, bulan Sya'ban itu dinamakan Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah, karena ketika itu orang-orang Arab di bulan Sya'ban itu berpencar. Karena tasya'aba artinya berpencar. Berpencar ke berbagai penjuru negeri mencari sumber air bersih. Kenapa demikian? Karena selama bulan Rajab, bulan suci, bulan haram yang mereka muliakan, mereka cenderung tidak kemana-mana. Mereka muliakan bulan tersebut sehingga tidak banyak menghabiskan hari-harinya di bulan tersebut untuk dunia. Mereka tahan diri mereka dari berbuat dosa. Mereka tahan, walaupun sebenarnya orang-orang Arab dahulu syirik itu juga perbuatan dosa, tapi mereka tidak berperang di bulan Rajab, dan mereka menghindari dari berbagai perbuatan-perbuatan yang menurut mereka tidak dibenarkan. Lalu ketika datang Sya'ban, mereka berpencar kemana-mana. Termasuk salah satunya, kalau kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharat, karena mereka berpencar untuk mencari miyah, mencari air, atau berpencar ke goa-goa, atau juga untuk mencari berbagai keperluan-keperluan mereka. Ba'da ayyakhruja syahru Rajabul Haram, setelah mereka keluar dari bulan Rajab yang suci, yang haram. Nah, ini dia sebab penamaan Sya'ban itu. Karena kalimat Sya'b itu artinya cabang, berpencar, bercabang-cabang. Karena orang Arab ternyata di bulan Sya'ban setelah keluar dari bulan Rajab, mereka berpencar-pencar untuk dunia, sehingga mereka melalaikan bulan Sya'ban dalam urusan akhirat. Sedangkan ketika datang syariat Islam, Islam memberi porsi khusus terhadap bulan Sya'ban, yang tadinya orang-orang Arab menganggap bulan Sya'ban itu bulan yang biasa saja, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan ibadah di bulan Sya'ban. Datang syariat Islam, Islam menempatkan bulan Sya'ban sesuai dengan kedudukan yang telah Allah syariatkan, sehingga berbagai ibadah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Dan manusia banyak lalai di bulan Sya'ban, termasuk di masa kita. Tidak hanya di masa Rasulullah atau sebelumnya, di masa kita banyak yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Mereka hanya menganggap
bulan Ramadan yang betul-betul. Walaupun sebagian orang ada pula yang keliru mengisi bulan Sya'ban dengan beberapa syiar-syiar yang tidak ada dasarnya dari syariat Islam. Di dalam hadis yang dinyatakan sahih atau dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i, hadis ini riwayat Nasa'i, hadis 2357, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu," aku bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa satu bulan, puasa sunnah maksudnya satu bulan, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Aku tidak melihat engkau berpuasa satu bulan di bulan-bulan yang lainnya seperti engkau biasa berpuasa di bulan Sya'ban. Ini kalimat atau ungkapan dari Usamah bin Zaid, tapi mengandung pertanyaan. Kenapa itu ya Rasulullah? Kenapa saya tidak pernah lihat engkau berpuasa satu bulan penuh di bulan-bulan yang lain, kecuali di bulan Sya'ban saja? Banyak, bukan full tapi rutin, memperbanyak puasa sunnahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia, banyak dari manusia melalaikannya. Terletak antara Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab jelas dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan sebagai bulan haram, sehingga orang-orang yang tahu itu kedudukan sebagai bulan haram menjaganya dengan memperbanyak ibadah. Sedangkan Sya'ban bukan sebagai bulan haram, sehingga ini salah satu alasan banyak orang-orang melalaikannya. Rasulullah mengatakan, kenapa dia banyak berpuasa, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang manusia banyak melalaikannya, terletak antara Rajab dan Ramadan. Lalu kata Rasulullah, "Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat amal ke Rabbul Alamin pada bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Lalu Rasul sebutkan alasannya, maka saya suka ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Inilah Rasulullah kenapa beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Alasan Rasulullah, dia suka ketika amal diangkat, dia dalam keadaan berpuasa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga laporan amalnya dia dalam keadaan sedang beramal saleh. Maka apa saja amal-amal yang disyariatkan di bulan Sya'ban ini, bulan yang banyak manusia lalai. Banyak manusia lalai tentang bulan Sya'ban ini. Taunya hanya nisfu Sya'ban. Yang terkenal kan nisfu Sya'ban di negeri kita, atau bahkan di sebagian besar dari kaum muslimin. Yang terkenal itu di bulan Sya'ban itu hanya nisfu Sya'bannya saja. Ternyata ada amal-amal lain yang dianjurkan. Yang pertama, memperbanyak puasa tadi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah. Ini amalan yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir." Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengira dia tidak berbuka. Setiap bertemu dalam keadaan berpuasa. Bertemu berapa hari ke depan dia berpuasa juga. Berapa hari setelah itu ketemu lagi berpuasa juga. Sampai-sampai kami mengira
dia tidak berbuka. Wa yuftiru, lalu kata Aisyah, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kami bertemu beliau berbuka, kami mengira dia tidak berpuasa. Kenapa demikian? Dia banyak berpuasa, tapi dia juga ada waktunya dia berbuka di bulan Sya'ban tersebut. Lalu kata Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Maka kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan, sempurna 1 bulan, kecuali hanya di bulan Ramadan full 1 bulan. Kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat dia banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Bulan di mana Rasulullah memang memperbanyak puasa-puasa sunnah. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini faedahnya disunnahkan, dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha di dalam hadis yang dihukumi sahih oleh Syekh Albani di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Hadis ini riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, salah seorang istri Nabi beliau ini, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali di Sya'ban dan Ramadan. Kenapa beliau mengira 2 bulan berturut-turut? Karena di Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa sunnahnya. Seolah-olah dilanjutkan dengan Ramadan, seolah 2 bulan berturut-turut. Yang di Ramadan full 1 bulan, yang di Sya'ban tidak full, tapi banyak puasa sunnahnya. Maka dari sini juga faedahnya di Sya'ban itu dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Ini ibadah yang pertama. Kemudian ibadah yang kedua yang dianjurkan di bulan Sya'ban, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sebagai training, latihan sebelum masuk Ramadan. Seseorang yang sudah memulai jauh-jauh hari suatu kebiasaan, maka ketika datang waktu yang dia sangat ditekankan untuk memperbanyak kebiasaannya, dia sudah biasa, tidak merasa terbebani. Orang yang hari ini tidak terbiasa membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, datang Ramadan, dia akan terbebani. Tapi yang sudah terbiasa meluangkan waktu, ingat, kalimat meluangkan waktu beda dengan waktu luang. Jadi beribadah itu tidak menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Ini perbedaannya. Menunggu waktu luang, banyak yang akhirnya tidak melaksanakan ibadah karena dia menunggu waktu luang. Cenderung manusia tidak memiliki waktu luang, ada saja kesibukannya. Tapi ketika dia berusaha meluangkan waktu, maka di situ dia akan selalu mendapatkan kesempatan untuk menunaikan berbagai ibadah. Begitu juga dengan Al-Quran. Dia harus berusaha meluangkan waktu, tidak menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang, ada saja kesibukannya. Maka di bulan Sya'ban sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran sebagai latihan sebelum memasuki Ramadan. Di mana para salafus saleh, kalau Ramadan itu mereka berusaha mengkhatamkan Al-Quran berulang kali. Dan di Sya'ban mereka sudah mulai. Diriwayatkan dari para salafus saleh, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwasanya mereka dahulu jika datang bulan Sya'ban, mereka itu menggelari bulan Sya'ban itu dengan Syahrul Qurra,
bulannya para pembaca Al-Quran. Kalau Ramadan syahrul Quran, karena memang di bulan tersebut turunnya Al-Quran. Dahulu sebagian salafus saleh menggelari bulan Sya'ban itu dengan syahrul Qurra. Qurra artinya para pembaca, orang yang gemar membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sudah memulai meningkatkan bacaannya. Hari-hari biasa mungkin mereka baca satu hari itu sekian juz. Di bulan Sya'ban mereka tingkatkan lagi. Di bulan Ramadan mereka lebih fokus lagi. Itu luar biasa ibadah para salafus saleh dahulu. Jadi tidak salah kalau kita ini dianjurkan meneladani para salafus saleh. Dunia itu tidak melalaikan mereka dari akhirat. Sehingga mereka itu orang-orang yang pantas dijadikan teladan dalam urusan akhirat dan dalam urusan dunia. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kata beliau, walamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu bagaikan muqaddimah, pendahulu bagi bulan Ramadan, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan. Maka disyariatkan, dianjurkan di bulan Sya'ban itu apa-apa yang juga dianjurkan di bulan Ramadan. Seperti dianjurkan memperbanyak puasa, dianjurkan kata beliau memperbanyak baca Al-Quran, dianjurkan memperbanyak puasa, dianjurkan memperbanyak Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebiasaan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah, ringan bertemu dengan Ramadan karena sudah terbiasa. Kemudian juga kata beliau, wa tartadin nufus, dan juga agar jiwa ini menjadi lebih mudah, lebih ringan dengan kebiasaan melakukan ketaatan kepada Allah. Agar sudah terbiasa diri ini ketika datang Ramadan sudah terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menukilkan perkataan Salamah Ibnu Kahil. Beliau nukilkan, kata beliau, kana yuqalu, dahulu biasa dikatakan bulan Sya'ban itu kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Wa kana Habib bin Abi Thabit, dan adalah Habib Ibnu Abi Thabit, idza dakhala Sya'ban qala, jika masuk bulan Sya'ban beliau berkata, hadza syahrul Qurra, ini adalah bulan orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Nah, ini mengingatkan kita, ternyata kita di bulan Sya'ban sudah berapa hari, 5 hari masih seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Semoga pembahasan ini mengingatkan kita. Tidak lama lagi ternyata Ramadan. Wa kana Umar bin Qais al-Mula'i, dan adalah Umar bin Qais al-Mula'i, idza dakhala Sya'ban, jika masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanuta, beliau menutup tokonya. Bulan Sya'ban, bayangkan sudah ditutup tokonya. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Bahkan di antara kita bulan Sya'ban sudah merencanakan nanti bazar Ramadan jualan apa ya. Itu kita sekarang. Dahulu para salaf kita, pendahulu kita, masuk bulan Sya'ban saja sudah mulai menutup tokonya. Wa tafarragha li qira'atil Qur'an, dan fokus untuk membaca Al-Qur'an. Luar biasa. Jauh kita dari kebiasaan-kebiasaan istimewa para salafus saleh. Sangat jauh. Semoga ini menggugah kita. Tidak bisa seperti mereka berusaha untuk meneladani mereka. Jadi amalan yang kedua yang dianjurkan diperbanyak itu membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang ketiga, al-ikthar min al-a'mal salihah, memperbanyak amal-amal saleh selain puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Amal-amal saleh yang lain, sedekah, membantu orang-orang yang butuh bantuan, bertawun dalam kebaikan, memperbanyak amal saleh, berzikir,
talabul ilmi dan sebagainya, memperbanyak berbagai amal soleh di bulan Sya'ban. Qala Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, berkata Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, syahrul Rajab syahrul zar. Kata beliau, bulan Rajab itu bagaikan bulan menanam, bagaikan waktu, kalau diibaratkan petani, bulan Rajab itu waktu menyemai benih, menanam, mengolah lahannya, menyemai benih. Wa syahru Sya'ban syahru suqi zar. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan merawat tanamannya, disiram, dirawat, dipupuk, disemprot dan sebagainya. Dirawat, dijaga. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar. Dan bulan Ramadan bulan memanen hasilnya. Apa maksudnya? Bulan Rajab sudah mulai dilatih. Bulan Sya'ban semakin dikokohkan. Bulan Ramadan tinggal memanen hasilnya. Mudah beribadah, ringan beribadah di bulan Ramadan. Salat tarawihnya 1 juz, 2 juz malam ringan saja. Sudah terbiasa. Tidak lagi merasa berat bacaan imam yang panjang. Walaupun mungkin pagi letih di kebun. Nah, mungkin kalau berdasarkan penjelasan ini dikurangi aktivitas di kebunnya. Kalau hari-hari biasa di bulan Ramadan di kebun sampai sore, sampai menjelang maghrib, di Ramadan sisihkan waktu biar bisa untuk rehat dan kuat beribadah di malam harinya. Misalnya di kebunnya sampai tengah hari saja. Cuma kadang kan mulai ke kebunnya dah siang pula kalau di Ramadan itu. Sebagian orang mulai bekerja sudah siang. Tidak tahu kalau yang ke kebun, kebiasaan orang yang ke kebun kalau di Ramadan apakah sudah siang juga. Tapi kalau yang bekerja, yang lain-lain biasanya diakhirkan, agak diakhirkan, dikurangi. Sama seperti kantor-kantor, biasanya jam 7 atau jam 7.30 sudah masuk, di Ramadan diakhirkan kalau tidak salah. Seingat saya diakhirkan jam 8 baru buka kantor, itu pun masih sepi suasananya. Sebenarnya itu bagus seperti itu, mengurangi jam kerja ketika di Ramadan. Di sekolah-sekolah juga jam belajar dikurangi. Agar apa? Agar waktu lebih banyak untuk beribadah. Cuma kadang disalah gunakan oleh sebagian orang. Anak-anak muda kita banyak waktu luangnya di Ramadan, malah banyak pula tingkahnya. Nah, ini yang kadang keliru seperti ini. Banyak tingkah di Ramadan itu menjadi-jadi pula perangainya. Padahal dikurangi waktu belajarnya biar mereka bisa fokus beribadah. Tapi dahulu para salafus saleh betul-betul memanfaatkan bulan Sya'ban itu untuk memupuk kebiasaan beribadah, sehingga datang Ramadan memanen hasilnya. Apa maksudnya? Beribadah sudah ringan, tak terasa berat, tak terbebani lagi, karena sudah terbiasa di bulan Sya'ban dan bulan Rajab sebelumnya. Beliau juga berkata, kata beliau, mathalu syahri Rajab karih. Perumpamaan bulan Rajab itu bagaikan angin. Wa mathalu Sya'ban mathalul ghaim. Dan bulan Sya'ban itu bagaikan awan mendung yang membawa hujan. Wa mathalu Ramadan mathalul matar. Dan perumpamaan Ramadan itu bagaikan hujannya. Wa man lam yazra' wa yaghris. Barang siapa yang tidak mengolah lahan dan tidak menanam benih di bulan Rajab, maksudnya tidak mulai melatih ibadah. Allah dengan hikmah sudah susun bulan tersebut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini musim-musim kebaikan, mawasimul khair. Barang siapa yang di bulan Rajab tidak melatih, kalau diibaratkan dengan petani, kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi, tidak mulai mengolah lahannya di bulan Rajab tersebut, padahal bulan Rajab tersebut adalah bulan rih, bulannya angin, cuaca bagus dan sebagainya. Walam yaski fi Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban dia tidak mengairi kebunnya, tidak betul-betul merawat ibadahnya. Fakaifa yuridu ayyahsida fi Ramadan. Maka bagaimana mungkin dia akan memanen hasilnya di bulan Ramadan?
Apa maksud perkataan beliau ini? Barang siapa yang tidak berusaha melatih dirinya di Rajab, kemudian yang sudah disemainya di Rajab tersebut tidak diperkuatnya di Sya'ban, maka jangan harap di Ramadan dia pun akan maksimal beribadah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Berbeda orang yang sudah melatih dari awal dengan yang belum, itu akan berbeda. Sangat berbeda hasilnya. Orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran sehari-harinya, dia akan lebih bisa meningkatkan bacaannya di bulan Ramadan. Tapi orang yang hanya membacanya di bulan Ramadan, dia tidak akan lebih maksimal dibandingkan yang sudah terbiasa tadi. Itu perbedaannya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi yang pertama, amal yang dianjurkan diperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, berbagai amal-amal soleh dianjurkan diperbanyak. Yang keempat, ijtinabus syirki wal adawati bainal muslimin, meninggalkan kesyirikan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ini perkara penting yang harus diperhatikan. Syirik kapanpun wajib ditinggalkan, kapanpun. Tapi di bulan Sya'ban lebih ditekankan. Di bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain tidak dibenarkan perbuatan syirik. Itu dosa besar yang Allah tidak akan mengampuninya. Dan di bulan Sya'ban itu betul-betul harus ditinggalkan. Begitu juga dengan permusuhan dengan kaum muslimin. Apa dasarnya? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah memperhatikan, melihat di malam nisfu Sya'ban. Cermati hadis ini baik-baik. Apa hubungannya dengan nisfu Sya'ban? Sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Maka Allah mengampuni semua makhluknya, terutama dari kalangan jin dan manusia, karena malaikat dan makhluk-makhluk yang lain tidak mukallaf atau tidak ada dosanya. Yang ada dosanya jin dan manusia. Kata Rasulullah, Allah di malam nisfu Sya'ban memperhatikan, melihat, dan Allah ampuni semua makhluknya, illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang yang musyrik, berbuat kesyirikan, au musyahin, atau musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin orang yang berbuat permusuhan dengan saudaranya. Allah tidak beri ampun. Allah tidak berikan ampunan kepada mereka. Dan di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Pintu surga itu selalu dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Pintu surga selalu dibuka, pintu-pintu surga. Ada 8 pintu surga, dibuka semuanya pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka diampuni semua hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang tidak berbuat syirik, Allah ampuni. Ketika hari Senin, hari Kamis, Allah bukakan pintu surga, Allah berikan ampunan terhadap hamba-hamba yang tidak berbuat syirik. Illa, kecuali, ada pengecualian. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dirinya dan saudaranya ada permusuhan, ada cekcok, permusuhan, sehingga putus hubungan ukhuwah. Kalau dia karib kerabat, putus hubungan silaturahim, tidak mau bertegur sapa, tidak mau mengucapkan salam, tidak pernah lagi bertanya apa kabar, bagaimana, sehat dan tidak ada komunikasi, putus. Kata Rasulullah,
kecuali orang yang antara dirinya dan saudaranya ada syahna, ada permusuhan. Fayuqal, maka diperintahkan kepada malaikat, anziru hadain hatta yastaliha. Tunda ampunan untuk kedua orang ini sampai mereka berbaikan. Diulangi oleh Allah kepada malaikat dua, anziru hadain hatta yastaliha. Tunda ampunan untuk kedua orang ini sampai mereka berbaikan. Ini ancaman yang berat bagi orang-orang yang permusuhannya awet. Ada sebagian orang kadang kalau sudah terjadi perselisihan, awet perselisihannya, susah untuk didamaikan. Kadang masalah sepele, tapi dibesar-besarkan. Memang ternyata berat, berlapang dada itu. Apalagi kalau sudah ego yang main. Dia kan lebih muda, dia lah yang minta maaf. Kata yang muda, dia yang salah, dia lah yang minta maaf. Akhirnya tidak pernah damai-damai. Susah seperti itu. Padahal ini ancamannya. Ketika Allah berikan ampunan ke hamba-hambanya yang tidak berbuat kesyirikan, dua orang ini tidak berbuat syirik, termasuk ahlu tauhid. Bahkan mungkin rajin beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Tapi karena tidak berbaikan, bermusuhan, dan permusuhannya semakin dibesar-besarkan, maka kata Allah, anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda ampunan untuk kedua orang ini sampai mereka berbaikan. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda ampunan untuk kedua orang ini sampai mereka berbaikan. Kalau sudah berbaikan baru berhak mendapatkan ampunan. Itu penghalang ampunan. Berarti salah satu penghalang ampunan adalah permusuhan yang tidak usai. Jadi ini perkara keempat yang perlu diperhatikan di bulan Sya'ban. Walaupun sebenarnya di bulan lain kapanpun tetap harus segera diselesaikan perselisihan, tapi di bulan Sya'ban lebih ditekankan lagi. Kemudian yang kelima, poin kelima, ini di luar amal. Apa hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Kalau tadi di hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan oleh Rasulullah, Allah melihat. Tapi di situ tidak ada penjelasan keutamaan tentang suatu ibadah. Allah melihat di malam nisfu Sya'ban itu memperhatikan siapa di antara hamba-hamba yang berhak mendapatkan ampunan. Allah berikan ampunan semua kecuali musyahid, orang yang bermusuhan. Dua orang yang bermusuhan maka tidak mendapatkan ampunan. Apa hukumnya seperti yang terjadi atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai ibadah? Kan banyak, kalau di negeri kita apa kebiasaannya? Yasinan, apalagi contoh yang lainnya di malam nisfu Sya'ban. Kalau di siangnya puasa nisfu Sya'ban. Kemudian ada salat raghaib. Mungkin seperti itu. Tidak tahu kalau di negeri kita ada atau tidak. Baik. Di dalam beberapa hadis atau di hadis yang tadi disebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Karena tadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah menyebutkan Allah memberikan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Ini hadisnya hadis sahih. Kalau yang ini, hal yusra, apakah disyariatkan? Kalau di hadis tersebut kan tidak ada disebutkan, hanya mengabar informasi perkara yang gaib. Allah memberikan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Nah, sebagian orang berijtihad menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah khusus. Apakah ini ada disyariatkan? Seperti yang dilakukan sebagian orang, kalau disebutkan oleh sebagian ulama, ada yang namanya salat raghaib atau ada juga salat alfiyah. Ada salat raghaib, ada salat alfiyah. Sampai jam berapa Isa di sini? Masih lama?
Berapa menit? 7. Nanti diingatkan ya. Salat ar-raghaib, salat ar-raghaib adalah salah satu perbuatan yang diada-adakan di bulan Rajab. Sebagian orang melakukan di bulan Rajab ya. Ini di bulan Rajab, raghaib itu. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang di malam Jumat pertama. Lailatu awwali Jum'ah, malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sudah berlalu bulan Rajab. Dan itu dilakukan antara salat maghrib dan salat isya. Seperti ini kita jarang ya yang melakukan, atau ada. Jarang mungkin. Ini salat raghaib sudah berlalu. Kemudian tentang salat raghaib ini, sebagian ulama menyebutkan, saya nukilkan beberapa perkataan ulama tentang salat raghaib ini. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, kata beliau, as-salatul ma'rufah bi salatir raghaib wa hiya 12 raka'ah. Salat yang dikenal dengan nama salat raghaib, yaitu salat yang dilakukan sebanyak 12 rakaat, ditunaikan antara maghrib dan isya malam Jumat pertama. Malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa salatu lailatin nisfi Sya'ban, dan salat malam nisfu Sya'ban yang ditunaikan berjumlah 100 rakaat. 100 rakaat. Jadi ini Imam Nawawi menyebutkan, dahulu itu sudah ada. Wa hatani salatani, kata beliau, wa hatani salatani bid'atani munkaran. Dua salat ini adalah ibadah baru yang mungkar, bid'ah. Kita ganti saja istilah bid'ah. Ibadah baru ya, yang mungkar, yang diingkari, tidak ada dasarnya. Ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, munkaran qabihatani, yang buruk, dua bid'ah mungkar yang buruk. Kata beliau, wala yughtar bi dzikrihima fi kitabi Qutil Qulub wa Ihya'ul Ulum. Jangan tertipu karena disebutkan di dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Jadi memang ada disebutkan di dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Kata beliau, wala bil haditsil madhkur fihima, dan jangan pula tertipu dengan hadis yang disebutkan berkenaan dengan kedua ibadah tersebut. Salat raghaib itu di bulan Rajab, kemudian salat alfiyah atau juga salat yang tunaikan 100 rakaat di nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kata beliau, fa inna kulla dzalika batil. Karena sesungguhnya semua ibadah-ibadah itu ibadah yang batil. Tidak ada dasarnya. Ini perkataan beliau dan cukup panjang, itu sebagian dari perkataan beliau. Kemudian beliau juga berkata, Imam Nawawi juga berkata di dalam syarah Sahih Muslim. Di dalam syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Kata beliau, qatalallahu wadi'aha wa mukhtari'aha. Semoga Allah membinasakan orang yang membuat-buatnya dan mengarang-arangnya. Jadi ibadah dibuat-buat, dikarang-karang, tegas. Imam Nawawi tegas dalam masalah ini. Fa innaha bid'atun munkarah. Sesungguhnya itu adalah salah satu dari bid'ah yang munkar. Minal bid'ah allati hiya dhalalah wa jahalah. Termasuk bid'ah yang sesat dan yang jahil, tidak ada ilmu, tidak ada dasarnya. Wa fiha munkarat zahirah,
Di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang nyata. Wa qad sannafa jama'atun minal a'immah musannafatin nafisah. Kata beliau, dan sungguh jamaah sekelompok dari imam-imam, dari ulama telah menulis tulisan-tulisan yang berharga dalam menjelaskan buruknya dan sesatnya orang-orang yang menunaikan ibadah tersebut. Nah, ini beliau sebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ini perkataan Imam Nawawi. Berkata Ibnu Abidin fi hasyiyati. Berkata Al-Imam Ibnu Abidin di dalam Hasyiyah Ibnu Abidin. Kata beliau, "Wa min huna yu'lam karahatul ijtima' ala salatir raghaib." Dari sini diketahuilah tidak disukainya atau dibencinya berkumpul-kumpul menunaikan salat raghaib allati tuf'alu fi Rajab fi awwali jum'ah minhu wa annaha bid'ah. Jadi tidak disukai, dibenci. Karena memang tidak ada dasarnya. Kemudian su'ila Ibnu Hajar Al-Haythami. Ditanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah, hal tajuzu salatul ghaib jama'atan am la? Apakah boleh menunaikan salat ghaib itu secara berjamaah atau tidak? Fa ajaba, amma salatul ghaib, beliau jawab, ini beliau sebutkan dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Adapun salat ghaib fa inha ka salatul ma'rufah lailatul nisfi min Sya'ban. Maka hukumnya sama seperti salat yang sudah dikenal pada malam pertengahan Sya'ban. Bid'atani qabihatani madhmumatani wa hadithuhuma mawdu'. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ini adalah dua perbuatan bid'ah yang buruk, yang tercela. Hadis keduanya, hadis yang dijadikan dasar keduanya, hadithun maudhu', hadis palsu, bukan dhaif, hadis palsu. Fayukrahu fi'luhuma, maka tidak disukai atau dibenci melakukan dua jenis ibadah ini, baik itu secara sendiri-sendiri ataupun secara jamaah. Sudah masuk waktu Isya. Baik. Karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah setelah salat kita lanjutkan membaca beberapa penjelasan tentang ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kesimpulan sebelum kita tadi menunaikan salat Isya, bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan kemudian juga malam-malam tertentu di bulan Rajab dengan ibadah-ibadah tertentu seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada yang disebut dengan salat raghaib, kemudian ada juga salat alfiyah, ada juga salat dengan 100 rakaat dan sebagainya. Maka tadi kita sudah baca penjelasan para a'immah, para imam-imam, para ulama terdahulu, bahwasanya tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut disyariatkan. Bahkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan nassal Hanafiyah wasy-Syafi'iyah ala anna salatar raghaib fi awwali jumu'atin min Rajab aw fi lailatin nisfi min Sya'ban bi kayfiyatin makhsusah aw bi adadin makhsusin minar rakaati bid'atun munkarah. Telah menyebutkan ulama-ulama Hanafiyah dari mazhab Hanafiyah, ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah, bahwasanya salat raghaib atau juga salat yang dilakukan di pertengahan Sya'ban
dengan tata cara tertentu dan jumlah rakaat tertentu, maka itu adalah bid'ah munkarah, perbuatan bid'ah yang diingkari. Karena memang tidak terdapat dalil yang sahih dalam masalah ini. Bahkan Imam Ibnul Jauzi atau Abul Faraj Ibnul Jauzi berkata, salatul raghaib mawdu'atun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat raghaib itu dibuat-buat atas Rasulullah, tidak ada dasarnya. Dan itu adalah kedustaan atasnya dan ancamannya keras. Karena Rasul mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Itu ancaman. Maka orang-orang yang menyampaikan hadis palsu tanpa menjelaskan ini hadis palsu, tidak, atau menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan ini hadis dhaif dan sebagainya, lalu dia berhujjah terhadap suatu amal dan dia meyakini itu dari Rasulullah, ini berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan juga bulan Rajab dengan salat-salat tertentu. Kemudian yang poin yang terakhir di malam hari ini, hukum puasa di pertengahan Sya'ban atau puasa nisfu Sya'ban. Apa hukumnya? Ada hadis dalam masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah dalam hadis tersebut dikatakan Rasulullah bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban." Apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka tegakkan salat di malamnya, wasumu naharaha, dan tunaikan puasa di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubish syamsi ila sama'id dunya, karena sesungguhnya Allah turun pada saat itu, mulai dari matahari terbenam turun ke langit dunia sampai matahari terbit, sampai fajar terbit, turun ke langit dunia. Dan Allah berkata, ala min mustaghfirin li fa'aghfirulah, ala mustarziqun fa'arzuquh, adakah yang minta ampun kepadaku maka aku akan berikan ampunan, adakah yang memohon rezeki kepadaku maka akan aku beri rezeki, ala mubtala fa'afiyahu, adakah yang sedang diuji maka aku berikan kepadanya kesembuhan, ala kadza wa kadza hatta yatla, banyak Allah sampaikan sampai terbit fajar. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana hadis ini? Banyak ulama ahli hadis mengomentari tentang derajat hadis ini. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, beliau berkata, "Hadza haditsun la yasih." Hadis ini tidak sahih, tidak sah. Kata beliau, hadis ini yang dijadikan dasar oleh sebagian kaum muslimin puasa khusus nisfu Sya'ban. Kalau memperbanyak puasa, kebetulan bertepatan dengan puasa sunnah yang dilakukan, bukan mengkhususkan, itu tidak apa-apa. Atau salat malam, salat biasa, salat tahajud, tidak apa-apa. Tapi yang dengan cara-cara khusus sekian ratus rakaat, yang dibacakan pertama harus ini, rakaat ini harus seterusnya, maka ini yang tidak pernah dicontohkan dan tidak ada dasarnya. Atau puasa khusus di pertengahan Sya'ban dan disebut dengan puasa Sya'ban, maka ini tidak ada pengkhususannya. Hadis yang tadi, hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi kita baca, ini disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, hadza haditsun la yasih, hadis ini tidak sah. Berkata juga Imam Al-Iraqi, berkata Imam Al-Iraqi di dalam kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar,
Beliau berkata isnaduhu dhaif. Sanad hadis tersebut lemah. Kemudian berkata Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari, kata beliau isnaduhu dhaif. Hadis tersebut sanadnya lemah. Wa Ibnu Abi Sabrah wa Abu Bakar bin Abdullah, ada perawi yang bernama dikenal dengan sebut Ibnu Abi Sabrah. Beliau ini dhaif, terkenal sebagai orang yang dhaif dalam riwayat-riwayat hadisnya. Dan di situ ada Ibrahim bin Muhammad wa huwa Ibnu Yahya, dha'afahul jumhur. Di sanad atau di rawi hadisnya ada yang bernama Muhammad Ibnu Abi Yahya. Jumhur ahli hadis mendhaifkan riwayat-riwayat dari jalur tersebut. Ini komentar banyak ulama ahli hadis terdahulu. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Syihabuddin Al-Busiri di dalam kitab Misbahus Sujajah, kata beliau, hadza isnadun fihi Ibnu Abi Sabrah. Hadis ini di sanadnya ada yang bernama Ibnu Abi Sabrah. Wasmuhu Abu Bakar Ibnu Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah. Qala Ahmad bin Hanbal, telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal tentang orang ini, kata beliau, dan berkata Yahya ibnu Ma'in, yada'ul hadis, orang ini biasa memalsukan hadis. Jadi biasa memalsukan hadis. Kemudian juga berkata Imam Al-Laqnawi di antara hadis-hadis yang dipalsukan atau dibuat-buat, kata beliau, hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang pemalsu hadis. Kemudian berkata Imam Al-Mubarakfuri di dalam Tuhfatul Ahwazi, berkata Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, sanaduhu wa fi sanadi Abu Bakar ibn Abi Muhammad bin Abi Sabrah Al-Qurashi Al-Amiri Al-Madani, qila ismu Abdullah wa qila Muhammad wa qad yunsabu ila jaddi, ramauhu bil wadi kadza fi takrib. Jadi Imam Mubarakfuri mengatakan di dalam sanad hadis tersebut, hadis yang mengatakan pada nisfu Sya'ban hidupkan malamnya dengan salat, siangnya dengan puasa. Di situ ada Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah Al-Qurashi Al-Amiri Al-Madani. Beliau ini dituduh atau terkena tuduhan sebagai pemalsu hadis, dan ini disebutkan di dalam kitab Takrib. Dan berkata Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mizan, dha'afahul Bukhari wa ghairu, Imam Bukhari dan yang lainnya melemahkan perawi hadis ini. Jadi hadis ini banyak sekali ulama yang melemahkan salah seorang perawinya, dan bahkan tidak hanya sebagai lemah, bahkan pemalsu hadis, pembuat-buat hadis palsu. Berkata Imam Al-Albani di dalam ketika beliau mentakhrij Sunan Ibnu Majah, beliau berkata dhaifun jiddan au mawdu'. Hadis tersebut dhaif jiddan, sangat lemah atau palsu. Nah, ini perkataan dan penilaian dari Imam Al-Albani dan banyak ulama-ulama hadis terdahulu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hadzal hadis dhaifun jiddan au mawdu'un la yajuzu al-ihtijaju bihi fi istihbabi shaumi yaumin nisfi min Sya'ban. Hadis ini lemah sekali. Bahkan sebagian ulama menyebutnya hadis palsu, tidak sah berhujjah. Apa maksud tidak sah berhujjah? Tidak sah menjadikan itu sebagai landasan hukum, sebagai dalil tentang disukainya puasa khusus di pertengahan Sya'ban. Karena di dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah yang sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian ulama mengatakan pemalsu hadis dan sebagainya. Maka hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Kesimpulannya, tidak ada puasa khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Hadis ini yang dijadikan oleh saudara-saudara kita yang berpuasa. Hadis ini salah satunya, dan hadis-hadis lemah atau palsu yang lainnya. Ini berkenaan dengan bulan Sya'ban. Kemudian terakhir saya ingin mengingatkan, ada hal penting yang perlu kita
perhatikan bersama bahwasanya beberapa hari, sekitar 24 hari itu bukan waktu yang lama. Terutama bagi ummahat di belakang. Nah, tentu biasanya yang namanya wanita ada masanya mereka meninggalkan puasa. Yang masih ada hutang qada puasanya hendaklah disegerakan. Jangan sampai seperti mungkin pada sebagian wanita muslimah ditunda-tunda, akhirnya seminggu terakhir pun haid pula. Seminggu terakhir Sya'ban tiba-tiba haid, tidak bisa lagi. Masih banyak qada puasa sebelumnya. Mumpung masih ada sekitar 24 hari, berarti masih bisa mengqada puasa. Kalau yang puasanya tertinggal tahun lalu itu karena haid, berarti cuma sekitar seminggu, masih bisa. Kalau memang karena nifas, lama tentunya. Seharusnya sudah diangsur sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita semua, tentu tidak hanya kepada wanita muslimah, kepada kita juga yang masih ada kewajiban qada puasa yang belum tertunaikan, mumpung masih ada sisa waktu lebih 20 hari, berusahalah maksimal untuk menunaikannya agar masuk ke Ramadan tidak ada hutang yang lama. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan." Kata Aisyah, ada kewajiban puasa Ramadan atas diriku, qada. Fama astati', maka saya tidak sanggup menunaikan qadanya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Wa dzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Hal itu karena kedudukan Rasulullah terhadapku. Rasulullah suaminya dan beliau berbakti mengabdi kepada suaminya, tidak sempat menunaikan qada kecuali karena sudah di akhir dipaksakan, disempatkan. Sudah di akhir dan beliau tunaikan di Sya'ban. Dan hadis ini tidak menunjukkan itu setiap tahun. Aisyah mengatakan dahulu. Berarti setelah Rasulullah wafat, beliau tidak melakukan seperti ini lagi. Itu dahulu di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ada qada Ramadan yang tidak sempat ditunaikannya kecuali di Sya'ban. Lalu beliau tunaikan di Sya'ban. Maka mumpung masih ada berapa hari yang masih ada qada puasanya, hendaklah segera menunaikan puasanya sehingga masuk Ramadan tidak membawa hutang lama. Ini saja materi kita di malam hari ini. Harapan saya semoga Allah berikan kita kesempatan, kesehatan dan bertemu dengan Ramadan, dan Allah beri taufik kepada kita untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan yang akan datang untuk beribadah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu yang tersisa ke depan, beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan, mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya. Silakan sampaikan pertanyaannya. Baik, silakan. Ya. Baik, hutang puasanya disengaja atau tidak, atau batal puasanya, sengaja meninggalkan Ramadan, ya. Di antara para ulama khilaf, apakah orang yang sengaja meninggalkan puasa, apakah dia wajib ada qada lagi bagi dia atau tidak? Ini khilaf. Ada mengatakan dia berdosa dan dia tidak wajib qada. Dosa menyengajanya tanpa uzur. Yang wajib qada itu yang dengan uzur. Nah, orang-orang yang mungkin lalai, malas-malasan, belum mendapat hidayah, Ramadan tidak menunaikan puasa, lalu Allah beri hidayah kepadanya, apakah yang lama-lama itu dia qada atau tidak? Di sini khilaf. Sebagian mengatakan kalau dia masih ingat dia qada. Jelas yang pertama dia bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Kemudian khilafnya para ulama, apa qada atau tidak? Kalau yang mengatakan qada, dia qada seingatnya. Berapa dia ingatnya? Dia qada, dia angsur tentunya. Kemudian sebagian mengatakan tidak qada. Cukup dia bertaubat, dia memperbanyak puasa-puasa sunnahnya. Karena sebagaimana kita ketahui, ibadah sunnah itu
sebagai pelengkap ibadah yang wajib. Rasulullah bersabda tentang salat, bahwasanya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu salat. Allah perintahkan malaikat melihat catatan salat fardu hambanya. Jika lengkap, maka ditulis lengkap. Jika terdapat kekurangan, Allah perintahkan malaikat melihat ibadah salat sunatnya, lalu disempurnakan kepada kekurangan salat fardunya. Lalu kata Rasulullah, begitulah diperlakukan kepada semua ibadah. Maka kita dapati semua ibadah-ibadah fardu pasti Allah syariatkan juga ibadah-ibadah sunnahnya. Salat fardu ada salat-salat sunnahnya. Puasa fardu di bulan Ramadan ada puasa-puasa sunnahnya. Sedekah yang wajib ada sedekah-sedekah sunnahnya. Sedekah yang wajib zakat ada sedekah sunnahnya. Begitu seterusnya. Maka seseorang yang dahulunya dengan sengaja meninggalkan puasa berdasarkan khilaf, terlepas dari khilaf, tentu dia bertobat itu wajib. Lalu dia perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Puasa berikutnya dia sungguh-sungguh di Ramadannya dia perbanyak puasa-puasa sunnah untuk memperbaiki, menutupi kekurangan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan yang lain. Ya. Meninggalkan puasa karena penyakit, baik itu mah atau apa saja. Dan seseorang itu berbeda responnya. Ada orang dengan berpuasa Allah berikan kesembuhan dari penyakit mahnya. Ada yang tidak. Tidak selalu sama. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani menyebutkan bahwasanya hadis sumu tahsihu itu dhaif, lemah. Dilemahkan oleh para ulama. Berpuasalah maka engkau akan sembuh. Secara sanad hadisnya lemah. Lengkap beliau jelaskan tentang lemahnya itu di dalam kitab beliau. Maka terbukti tidak semua orang itu dengan puasa Allah berikan kesembuhan, termasuk sakit mah. Ada yang memang alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, produksi gas lambungnya berkurang ketika berpuasa. Ada yang tidak, wallahu alam apa sebabnya. Entah mungkin ketika sahur atau berbukanya mengkonsumsi makan-makan yang malah memicu asam lambungnya naik dan sebagainya. Tentu tidak semua orang mengalami hal yang sama. Jika memang dia tidak sanggup, jika memang tidak sanggup, setelah dia coba, kan harus dicoba dahulu puasa. Ternyata sampai tengah hari betul-betul tak sanggup, sakit, dia harus minum obat mah untuk mengurangi asam lambungnya. Maka dia harus batalkan puasanya. Kalau memang tidak sanggup membahayakan dirinya dan dia qada di hari yang lainnya, dia tidak berdosa ketika itu insyaallah. Dan dia qada di hari yang lainnya. Yang berdosa itu yang sengaja membatalkan puasa di siang Ramadan tanpa uzur. Rasulullah di dalam mimpinya didatangi oleh malaikat lalu dibawa ke sebuah bukit yang tinggi. Disuruh naik, kata Rasulullah, saya tidak sanggup. Kata malaikat yang membawanya, kami bantu engkau menaikinya. Sampai ke puncak bukit, Rasulullah mendengar suara orang-orang yang berteriak, tolongan, raungan orang-orang yang kesakitan. Lalu Rasulullah diajak kembali oleh dua malaikat yang membawanya. Sampai beliau pertama beliau bertanya, suara apa itu? Kata para malaikat, itu suara penduduk neraka. Setelah itu Rasulullah diajak beranjak dari tempat tersebut. Lalu beliau diperlihatkan dengan orang yang digantung tumitnya dan mulutnya dirobek, mengucurkan darah. Rasulullah bertanya, kenapa mereka atau apa? Ada apa dengan mereka? Apa kata mereka? Kata malaikat mendampingi Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berbuka di siang Ramadan tanpa udzur. Mereka orang-orang yang berbuka, tidak berpuasa di siang Ramadan tanpa udzur. Dan salah satu azabnya disiksa, digantung dan disobek mulutnya. Utuh kembali, disobek kembali. Na'udzubillah. Dan itu orang-orang yang dengan sengaja. Dengan sengaja tanpa udzur. Adapun yang karena sakit, karena tua, karena yang haid tadi atau safar, itu kan safar juga keringanan. Walaupun kuat, boleh dia tidak
tidak berpuasa. Walaupun safarnya naik pesawat, boleh tidak berpuasa. Maka yang nifas, yang menyusui, yang hamil itu kemudahan-kemudahan dari Allah, tidak apa-apa dia tidak berpuasa, tapi ada kewajiban mengqadanya. Dan ada khilaf di beberapa permasalahan seperti wanita menyusui, apakah dia fidyah dan qada atau qada saja atau bagaimana, itu ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup sampai di sini karena tidak ada pertanyaan. Semoga pertemuan kita pertemuan yang Allah berkahi dan perpisahan kita perpisahan yang Allah rahmati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.